Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di bab yang ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi. Mari kita belajar bersama, semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawikiku hadis al-khamisah asyara kang nomor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Nabi Muhammad sapa Rasulullah, man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yukminu iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dino akhir, falyakul mongko ngucapo sapa man khairon ing apik, auliyasmut utawa meneng sapa man. Waman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa wong yukminu iku iman sapa wong billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dino akhir, fal yukrim mongko mulyakaken sapa man jarahu ing tanggane man. Waman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa wong yukminu iku iman sapa wong billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko mulyakaken sapa man daifahu ing dayae man. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari, sahabat Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kandungan hadis di atas, iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Islam menyerukan kepada manusia, menyerukan kepada sesuatu yang dapat menemukan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat muslim. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Berlebih-lebihan dalam perbincangan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan diharamkan dalam setiap kondisi. Tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Memuliakan tamu termasuk diantara kemuliaan akhlak dan pertanda komitmennya terhadap syariat Islam. Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. Erat sekali iman kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya berbicara baik atau diam terhadap sesama muslim. Kemudian berbuat baik kepada tetangga dan para tamu. Ini adalah tanda-tanda imannya lagi naik atau imannya lagi turun. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maksudnya adalah
Barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridho Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Karena seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas semua perbuatannya. Sebagaimana tersebut pada firman Allah yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan firman Allah lagi yang artinya, apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya? Beliau juga bersabda yang artinya, tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya, kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Barang siapa memahami hal ini dan beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memeliharanya, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik atau diam. Sebagian ulama berkata, seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis. Antara lain adalah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik, lagi benar, dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh, atau mubah. Dalam hal ini, maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi, karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh. Dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Allah SWT berfirman yang artinya, apapun kata yang terucapkan pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid, malaikat Raqib dan Atid. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Para ulama berbeda pendapat apakah semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat, sekalipun hal itu mubah, ataukah tidak dicatat kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala atau siksa. Ibnu Abbas dan lain-lain mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat balasan. Kalimat hendaklah ia memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah SWT telah menetapkan di dalam Al-Quran keharusan berbuat baik kepada tetangga, dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya. Bertamu itu merupakan ajaran Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat hanya
merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Pengarang kitab Al-Ifsah mengatakan, hadis ini mengandung hukum hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, apakah tamunya itu orang kaya atau orang yang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghidangkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri. Pengarang juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu. Selanjutnya ia berkata, adapun sabda Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, menunjukkan bahwa perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam itu lebih utama daripada berkata buruk. Demikian itu karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menggunakan kata-kata hendaklah untuk berkata benar, didahulukan dari perkataan diam. Berkata baik dalam hadis ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan memberikan pengajaran kepada kaum muslim, amar ma'ruf dan nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih, berkata yang baik kepada orang lain, dan yang terbaik dari semuanya itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau mengharapkan pemberiannya. Jadi salah satu perkataan yang baik yang paling baik adalah mengatakan kejujuran atau kebenaran kepada orang yang lebih tinggi darinya atau lebih kejam darinya atau ingin mendapatkan pemberian darinya. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah SWT dari segala perkara-perkara yang tidak baik dan diberikan pertolongan dari Allah SWT untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Segala kebaikan, segala kemanfaatan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.